Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini Bu Fitri akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang zakat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita akan mulai dengan memahami arti zakat. Memahami arti zakat. Zakat menurut bahasa adalah bersih atau suci, atau juga berkembang atau bertambah. Ya, sedangkan menurut istilah, zakat adalah ibadah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya disertai syarat dan ketentuan. Oke. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu. Ya. Harta yang dikeluarkan berdasarkan syariat tersebut dinamakan zakat. Karena apa? Karena zakat akan menambah kebaikan, juga keberkahan dari harta si pemilik, dan juga menjauhkan harta tersebut dari berbagai bencana. Zakat bisa mensucikan orang yang menunaikannya dari dosa, mengembangkan pahala, dan bahkan harta orang tersebut. Ya, anak-anak, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam yang ada 5 itu ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Zakat merupakan salah satu di dalamnya rukun Islam tersebut. Ibadah zakat ini sudah diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah di Madinah saat itu. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, zakat disebut berbarengan dengan di dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Ya. Hal ini menunjukkan kesempurnaan hubungan antara keduanya, antara zakat dengan puasa, ya, yang mewakili hubungan manusia dengan Allah atau yang disebut hablu minallah, dan hubungan sesama manusia yang disebut hablu minannas. Oke, anak-anak, adapun dasar kewajiban zakat ini di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah, ya, potongannya yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu potongannya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu dalam Al-Quran. Oke, masuk sub yang kedua, yaitu macam-macam zakat. Macam zakat ada 2 ya, yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Kita ulas dari yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok. Ya, kalau orang Indonesia makanan pokoknya kan nasi dari beras, berarti zakat fitrahnya adalah beras, ya. Adapun besarannya zakat fitrah yaitu 2,5 kilogram atau sekitar 3,5 liter setiap orang. Nah, beras atau makanan bahan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas, ya, petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang biasanya para amil itu membagikan zakat
menjelang Idul Fitri. Dengan tujuan apa? Agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Sekarang waktu mengeluarkan zakat fitrah, ya. Waktu membayar zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, ya. Kalau zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri boleh tidak? Ya, namanya bukan zakat fitrah, ya, namanya sedekah biasa atau pemberian. Karena zakat fitrah ada waktunya. Terakhir itu sampai menjelang sholat Idul Fitri. Oke ya. Sekarang orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, yang pertama pasti ya beragama Islam. Ya, baik itu laki-laki, perempuan, bayi, anak, usia lanjut, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kalau yang masih bayi, anak, ya orang tuanya, ya. Satu, beragama Islam dulu. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau anak-anak, ya itu masih menjadi tanggungan orang tuanya. Yang ketiga, yang wajib adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi agamanya Islam, punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari. Yang ketiga, masih hidup sampai akhir Ramadan. Oke, zakat fitrah ya. Yang kedua adalah zakat mal. Ya, mal itu artinya harta. Jadi zakat mal itu juga disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Tujuan zakat mal ini adalah membersihkan harta yang dimiliki, ya, karena di dalam harta itu ada sebagian hak punya fakir miskin. Jadi kalau zakat mal itu membersihkan harta yang dimilikinya, sedangkan tadi zakat fitrah adalah membersihkan jiwa seseorang, itu ya. Oke, masuk ke syarat wajib zakat mal. Yang pertama adalah Islam, pasti ya, orang tuh Islam dulu. Yang pertama Islam, yang kedua pemilik harta sudah balik dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ya, karena tidak semua harta dizakati, ada ketentuannya ya, nanti dibahas selanjutnya. Yang keempat, harta tersebut sudah mencapai 1 tahun, ya. Dan yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Terus apa saja sih harta yang harus dizakati? Tadi dijelaskan di atas ya, termasuk harta atau jenis yang wajib dizakati, ya. Syaratnya kan seperti itu. Oke, harta yang wajib dizakati salah satunya yang pertama emas dan perak yang disimpan, ya, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari berdagang atau bekerja. Jadi seperti Bu Fitri bekerja menjadi guru seperti ini juga ada zakatnya. Bahkan kalau Bu Fitri sebagai contoh ya, guru agama itu setiap gaji nanti sudah
ada kerjasama dengan badan zakat, nanti langsung diambil atau disetorkan ke badan zakat tersebut. Supaya apa? Supaya harta kita suci, gitu ya. Yang selanjutnya yang wajib dizakati hasil pertanian, ya, ada padi, palawija dan sebagainya. Selanjutnya binatang ternak, ya, kambing, sapi, kerbau, itu juga wajib dizakati. Barang temuan atau yang namanya rikas, ya, misalnya uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, itu atau ya itu juga wajib dizakati. Menemukan emas 1 gunung, ya itu wajib mengeluarkan zakatnya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari zakat. Untuk pelajaran kali ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Fitri, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.